Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini, kita akan menanggapi gagal paham dari saudara Muslim tentang iman Kristen, di mana mereka membuat argumen dan menyerang sendiri argumen tersebut. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Yang penting bayar perusahaan dan persembahan. So it's fine. Ada yang nembus kok, takut. Orang Kristen meresponi penebusan dosa Yesus Kristus dengan pertobatan. Nah, ya. Dalam Roma pasal 6 ayat 12, Paulus menjelaskan dengan clear, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, ini mirip. Seperti orang-orang yang mengatakan, kalau itu buat dosa aja supaya ditebus saja, terus ini mirip manusia-manusia ini. Paulus mengatakan, sekali-kali kita, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kekristenan tidak memandang penebusan Yesus berdiri sebagai single fact, tapi penebusan Kristus itu adalah sesuatu yang sifatnya konseptual yang utuh, yang menunjukkan kepada kita bahwa atau ada sebuah keterkaitan dengan sebuah pertobatan dan respon hati, bahwa kita itu konsepnya adalah juga mati bagi dosa bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan kita hidup bangkitkan dalam hidup yang baru. Jadi bukan asal nama anugerah, bukan atas nama kasih karunia, lalu kemudian seenaknya dalam bagian yang lain teman-teman mengatakan jangan sesat, apa yang ditabur olehmu itu juga yang akan kamu tuai. Nah, ya kan? Jadi dia bilang penebusan dosa dari Yesus alaihissalam itu bukan hanya berdiri sendiri, tapi juga mesti ada pertobatan dari kita. Nah, kalau udah ada taubat, ngapain capek-capek Tuhan untuk turun ke bumi untuk menebus dosa manusia? Coba, ya kan? Ya udah taubat aja seperti konsepnya Islam. Kalau memang berdosa, ya silakan bertobat. Bagaimana caranya? Kalau di Islam kan ada 3. Pertama minta maaf, kedua menyesal, dan ketiga berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Gitu. Jadi ngapain Tuhan yang mengatur seluruh dunia, seluruh alam semesta, yang kalau nggak dipegang sama dia, nggak diatur sama dia, itu akan crash gitu ya. Ini tahu-tahu cuma datang untuk ke bumi untuk menebus dosa manusia, yang harusnya yang harusnya manusia itu bisa lakukan sendiri. Dengan apa? Dengan bertobat. Kita lihat shot berikutnya ya. Jadi kita mengatakan Yesus Saya kan ditebus. Yesus itu, udah kasih dong. So it's fine. Ada yang nembus kok, takut. saya kasih contoh. Misalnya nih ada seorang bapak-bapak. Ini ada dia analoginya dijual oleh ya. polisi. Lalu kemudian bapak ini mengatakan, maaf pak, saya ini orang susah. Saya nggak ada uang untuk bayar denda. Di sini polisi bisa saja tidak mau tahu. Tetapi ada satu polisi yang bermurah hati. Dia mengatakan, tetap bilang ya pak. Tetapi nanti pas sidang saya yang bayar dendanya. Karena dia berbelas kasih kepada bapak yang bilang ini karena bapak ini tidak punya uang. Dia tidak punya kuasa, tidak punya tenaga untuk bisa bayar itu kesalahannya dia. Akhirnya si bapak polisi ini berbelas kasih untuk membayar dendanya. Bapak ini kalau waras, bapak ini akan mengatakan apa? Makasih ya pak, lain kali tidak akan saya ulangi. Itu bapak yang waras, yang menerima yang namanya anugerah atau kebaikan orang. Kalau gitu dendanya kan dibayar, ya udah nggak langgar aja terus, nanti kan dibayari sama pak polisi. Itu adalah manusia-manusia yang bodoh, manusia-manusia yang tidak tahu diri, manusia-manusia yang tidak bisa menghargai anugerah. Karena Anda tidak perlu jadi Kristen untuk bisa berterima kasih kepada orang, untuk bisa tahu menghargai kebaikan orang. Kayak kami orang Kristen tidak akan menyia-nyiakan anugerah Tuhan Yesus, dan sudah menebus, memberikan sebuah anugerah pengampunan kepada kami. Makanya orang Kristen itu belajar berterima kasih, bersyukur, dan bertobat. Jadi analoginya adalah misalnya ada polisi nilang orang, nanti biaya tilangnya nggak usah dibayar, nanti ada polisi lain yang bayar. Nah, analoginya nggak seperti itu, nggak segampang itu, karena ini adalah masalah bapak dan anak, ya kan? Anak yang menebus dosa orang-orang gitu kan, dosa manusia. Nah, misalnya ada seorang yang merampok supermarket nih, misalnya nih ya, supermarket dirampok gitu ya. Tahu-tahu rampok itu pergi, terus kemudian balik lagi karena sadar diri, oh ya gue nggak melakukan itu dengan baik gitu. Itu bukan perbuatan baik ya kan. Nah kemudian dia bilang sama pemilik tokonya, Pak, maaf saya tadi merampok, saya sekarang sadar bahwa ini barang-barangnya, ini uangnya, jadi saya kembalikan ke Bapak, saya minta maaf ya Pak gitu. Jadi mohon maaf, jadi Bapak tolong ampuni saya gitu. Terus kemudian yang punya toko bilang begini, kamu sudah saya ampuni, tapi gimana cara mengampuni kamu? Ini ada anak saya, ini anak soleh banget, baik banget, pinter banget, nggak pernah bikin dosa, pernah bikin kesalahan. Silakan untuk menebus dosa kamu, silakan bunuh anak saya. Menurut kamu gimana? Menurut sobat-sobat Logik Muslim gimana? Analoginya kan lebih pas ke situ kan ya, gitu kan? Karena yang berbuat dosa minta ampun, yang
mau mengampuni, mau ngasih anaknya untuk ditebus. Gitu. Kira-kira analoginya lebih masuk mana, yang polisi bayar tilang bayar tilang polisi lain, atau yang tadi yang pemilik toko? Muslim ini sedang mereaksi video dari Brother Andre soal pernyataan Esmeralda yang mengatakan bahwa bebas berbuat dosa karena sudah ada yang tebus. Oleh karena itu Brother Andre memberi analogi berikut. Padahal maksud dari analogi Bro Andre adalah, masakan orang sudah ditolong tidak tahu berterima kasih. Jadi untuk menanggapi analogi itu, Muslim ini mengatakan bahwa yang dikatakan Bro Andre tadi salah. Lalu dia memberikan analogi lain yang tidak ada hubungannya dengan tanggapan Bro Andre. Saya tahu maksud dari si Muslim ini. Dia ingin menanggapi konsep pengampunan dalam Kristen, yang mana Bapa mengutus anaknya untuk menebus manusia dari dosa. Jadi konsep penebusan dosa itulah yang tidak masuk akal si Muslim ini. Sehingga dia samakan dengan analogi yang dia katakan tadi. Berikut adalah kecacatan dari analogi yang dia bawakan tadi dengan konsep penebusan dalam Alkitab. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu dosa. Menurut Alkitab dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan apa upah dari dosa menurut Alkitab dalam Roma 6 ayat 23? Sebab upah dosa ialah maut. Dan siapa manusia pertama kali berbuat dosa? Adam dan Hawa. Jadi manusia pertama telah melanggar hukum dan akibatnya mereka harus mengalami maut. Bagaimana caranya menghindar dari maut, yang adalah kematian kekal? Ingat, ada dua tuntutan hukum. Pertama harus ditaati dengan sempurna dan kedua adalah, jika tidak taat harus binasa. Dan kedua hal itu gagal dipenuhi oleh manusia pertama dan semua manusia. Oleh karena manusia gagal taat makanya ada hukuman. Kalau kita mengikuti logika Muslim tadi, yang mana maksud dia, kenapa Tuhan tidak mengampuni saja manusianya dan tidak perlu mengutus anaknya jadi tebusan? Pertanyaan kita adalah, bagaimana dengan tuntutan hukum tadi? Apakah diabaikan saja? Tentu saja tidak. Oleh karena itu harus ada juru selamat, yaitu firman yang menjadi manusia. Kenapa harus Tuhan yang menjadi manusia? Karena yang mau diselamatkan adalah manusia. Dan tidak ada manusia lain yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yang dilakukan Yesus saat menjadi manusia adalah melakukan apa yang gagal dilakukan semua manusia. Hal ini digambarkan jelas dalam Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Jadi Yesus datang tidak hanya untuk mati, tapi untuk hidup taat seperti tuntutan hukum, yang mana ketaatan sudah gagal dilakukan oleh Adam dan keturunannya. Dan oleh ketaatan Yesus atas hukumlah yang membuat dia disalib. Makanya hal ini digambarkan dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi, dalam keadaan sebagai manusia, Yesus taat pada hukum sampai mati pun tetap setia untuk taat. Demi siapa? Demi saya dan saudara yang gagal taat. Jadi Yesus telah menebus kita dari tuntutan hukum. Pertama, hukum menuntut penurutan yang sempurna. Yesus telah penuhi. Hukum menuntut yang berdosa harus mati. Yesus mengalami itu ketika dia disalib. Di mana ketika disalib dia mengalami keterpisahan dengan Bapa untuk sementara karena dosa. Ibrani 2 ayat 9. Tetapi dia, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Bahkan konsep korban tebusan ini sudah dilakukan di zaman Perjanjian Lama. Menurut iman Kristen, yang dilakukan oleh orang dalam Perjanjian Lama itu hanya bayangan yang tujuannya adalah Yesus. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis mengatakan begini ketika dia melihat Yesus dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi benar yang dikatakan Yesus bahwa aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dalam Matius 5 ayat 17. Itulah kenapa ketika Yesus mati di salib tabir bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah.
mensyaratkan berakhirnya semua hukum korban yang dalam perjanjian lama, karena yang asli sudah datang, yaitu pengorbanan Yesus. Jadi sistem upacara korban dalam perjanjian lama adalah nubuatan dalam bentuk praktek, yang mana itu menunjukkan kepada Yesus. Kita kembali ke konsep Muslim tadi. Jika semua dosa hanya diselesaikan dengan pengampunan, maka hukum tidak punya marwahnya, karena tidak ditegakkan. Lalu, ketika kita mengerti penjelasan tadi, baru masuk pada topik yang dibahas Bro Andre, bahwa bukan karena sudah ditebus kita jadi bebas berbuat dosa. Justru kita harus belajar hidup taat dari guru kita yaitu Yesus Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita harus hidup sama seperti Kristus. Bagaimana Yesus hidup? 1 Petrus 2 ayat 21 dan 22. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi sama seperti Yesus tidak berbuat dosa, kita harus mengikuti jejak dan teladannya. Bagaimana kita bisa menurut firman atau hukum Tuhan? Apakah dengan kekuatan kita sendiri? Tentu saja tidak. Tuhan akan memberikan penolong yang lain yaitu Roh Kudus. Seperti yang dikatakan dalam Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi, Roh Kuduslah yang akan menyanggupkan kita untuk taat pada hukum dan firman Tuhan. Dengan demikian kita akan menghasilkan buah-buah roh. Jangan seperti konsep Esmeralda tadi, di mana bebas berbuat dosa, karena Yesus sudah tebus. Itu sama dengan orang yang seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap kesalahpahaman tentang ajaran kita. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan,
cita